Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya izin untuk tidak berdiri, duduk saja, karena kaki yang sudah dipakai 70 tahun ini kayaknya nggak bisa diajak kompromi untuk berdiri. Daripada nanti saya berdiri sudah tuh oyong. Izin Pak Lurah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak yang sama-sama kita banggakan, Pak Lurah Jatirayu, Bapak Ferry Hadi Kurniawan. Yang kita hormati juga Pak Sekel, Pak Karya, yang dalam hal ini tadi sekaligus sebagai Ketua Pelaksana. Yang saya hormati Ketua LPM Bapak Mustafa, Brigjen Purnawirawan, orang tua kita yang selalu menjadi panutan kita. Ketua BKM Pak Dedi Sutardi, Pak Ali Fatimud yang juga hadir di acara ini. Yang saya banggakan juga teman-teman Ketua RW Kelurahan Jatirayu. Saya ini nggak sebut satu persatu, tapi yang berpakaian seragamnya RW ini ada 15-an orang. Atau yang mewakili. Saya tadi udah ngomong juga dengan Pak Sekretaris RW. Kayaknya saya bosan juga lihat baju seragam itu. Ganti lagi. Ganti Pak. Perbanyak Pak. Coba deh dirancang lagi yang satu lagi gitu loh. Nah, jadi kalau tampil itu bisa dua warna. Ya. Kalau duit mah nanti gampang lah. Kayak ayam ceker-ceker cari makanan gitu ya. Dapat Pak. Dapat ya. Iya. Yang saya hormati, yang nggak bisa kita lupakan, Ibu MC. MC Jatirayu top, terkenal di mana-mana. Iya. Untuk itu saya ada pantun untuk Ibu. Kasih. Saya rekam dulu Pak. Kacanya dulu catatannya Bu. Lupa. Pantunnya untuk Ibu Abu Nayang. Saya rekam dulu Pak. Pantun khusus. Jalan-jalan di waktu pagi, singgah sebentar ke warung makan. Terima kasih kepada MC Ibu Abu Nayang atas kesempatan yang diberikan. Semoga cakepnya untuk Ibu Abu Nayang. Kalau saya nggak punya cakepnya, tinggal menunggu berikutnya. Selanjutnya tentunya tak lupa kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat yang diberikan, kesehatan, umur, sehingga kita pada siang sore hari ini bisa hadir di sini memenuhi undangan Pak Lurah dalam rangka Pramusrenbang. Salawat dan salam tentunya tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, keluarganya, pengikutnya yang istiqomah. Semoga kita nanti mendapat hidayahnya di yaumul akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin.
turut berbicara di sini sebagai ketua forum, berarti tentunya ini saya mewakili berbicara atas teman-teman semua ketua RW. Tadi sudah kita dengarkan uraian dari Pak Sekel mengenai usulan Muskenbang pada tahunnya lalu ya. Dan juga kita tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Lurah. Satu hal yang saya tangkap bersama dari Pak Lurah, kalau dari Pak Sekel mungkin tadi kalau ada yang rekocok bisa diusulkan kembali ya Pak ya. Bisa dirubah, bisa diperbaiki sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Kalau Pak Lurah tadi bukan menginginkan bahwa Jatirahayu itu memang sudah jadi primadona gitu. Ini mungkin saya rasakan karena pertemuan-pertemuan di tingkat kecamatan terutama. Ini para ketua RW Jatirahayu ini memang bawel, aktif bawel, bertanya terus sampai kelurahan yang lain itu nggak kebagian gitu. Agak dikat ya. Agak dikat gitu. Jadi saya nggak perlu ngomong sebetulnya di forum-forum seperti itu, karena ketua RW-nya sendiri sudah apa ya, cerewet, tanya semuanya, minta semuanya. Memang harus begitu. Kalau nggak gitu nggak didengarin ya Pak ya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, Kelurahan Jatirahayu ini terdiri dari 23 RW dengan jumlah penduduk lebih kurang 60.000 jiwa. Ini jumlah penduduk ini kalau saya lihat di Google itu sebetulnya 63.000, tapi kalau data di kelurahan itu 57.000. Makanya saya lihat katakanlah 60.000. Ngiri Pak ya. Hah? Jangan ngiri. Ya. Dari 23 RW menurut data yang ada di saya, itu 11 RW itu terdampak banjir. 23 RW, 11 RW berarti hampir separuhnya terdampak banjir. Saya nggak sebutkan RW mana saja. Berarti sekitar 25.000 warga Jatirahayu ini terdampak banjir. Terdampak banjir. Dan inilah menjadi tugas kita semua. Kami sebagai RW mengusulkan, Pak Lurah sebagai institusi yang wajib merekam apa yang dikeluhkan warga itu untuk menindaklanjutinya, tentunya bersama-sama dengan Dewan. Tadi saya pikirnya caranya ada Pak Dewan ini. Saya ada sambutan khusus Pak Dewan, tapi nggak saya bacakan sekarang. Sehingga sekarang saya lompat aja di mana penting-penting aja. Nah, saat kami menerima estafet kepemimpinan FKRW, saya mendapat pesan. Saya khusus ya, jadi saya sebut cawa saya di sini, tapi sebetulnya itu kami mendapat pesan dari ketua forum terdahulu, yaitu Bapak Dirjen Purnawirawan Mustafa, yang waktu itu beliau sebagai ketua forum, bahwa ada MOU antara FKRW dengan Bapak Rahmat Effendi, yang waktu itu beliau berkampanye, dalam posisi berkampanye untuk sebagai calon wali kota Bekasi. Dari 11, jadi waktu itu ada 11 ya yang di dalam MOU itu. Dari 11 usulan, ada 6 usulan yang sudah direalisasikan oleh beliau, oleh Pak Rahmat Effendi. Saat beliau sudah duduk menjadi wali kota. Saya berpikir kalau seandainya saja beliau tidak diundang oleh KPK untuk hinggap di sana, mungkin sudah selesai semuanya barangkali. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sehingga masih sisa usulan 5 lagi yang belum direalisasikan.
langkah kami waktu itu yang 5 usulan yang belum direalisasikan ini kami konsultasikan. Jadi saya dengan Pak Taufik kami menghadap Ketua DPRD waktu itu Bapak Khairuman Wono Putro. Kami sampaikan, Pak, ini ada MOU antara FKRW dengan Pak Wali Kota yang belum direalisasikan, hanya 6 item. Nah, beliau menanggapinya, Pak Ketua, bikin lagi saja usulan baru. Bikin usulan baru dan boleh Pak Ketua tambah dengan hal-hal yang memang real dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, setelah berkonsultasi dengan Pak Lurah waktu itu, dengan Pak Camat juga ya Pak ya, Pak Eko, ya kan? Saya telepon, Pak, bisa mau konsultasi. Oh silakan, saya lagi di Adam Ayam. Jadi konsultasinya di Adam Ayam. Nah, akhirnya yang 6 itu kita tambah menjadi 3 lagi yang penting. Jadi akhirnya usulan terbaru dari MOU dari FKRW itu menjadi 9 item. Ini saya sebutkan saja yang penting-pentingnya saja ya, yang memang dibutuhkan. Pertama, yang 9 ini Pak, ini yang pentingnya banyak, yaitu perbaikan saluran air sepanjang 3,5 km di Jalan Raya Hankam untuk mengatasi banjir di 8 RW, yaitu RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, RW 6, RW 7, 8, dan RW 9. Nah, ini saya minggu yang lalu ketemu dengan Ibu Janet, anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi PDIP di kelurahan ya Pak, itu acara narkoba ya. Beliau tanya, Pak Afrizal, sebagai mantan orang PU, saya mau tanya nih, gimana mengatasi banjir yang terjadi di RW 8 ya, di kandang ayam ya, di SPBU itu. Nah, kebetulan memang saya beberapa kali terjebak banjir di situ. Saya lihat itu memang sudah ada saluran airnya di situ. Jadi saya bilang kepada Ibu Janet waktu itu, Bu, tolong kawal saja usulan kami dari FKRW, yaitu rehabilitasi jalan Raya Hankam sepanjang 3,5 km. Insya Allah kalau itu diwujudkan, banjir di kandang ayam itu akan bisa diatasi. Oh, kalau gitu saya minta tolong dikirim ke saya usulannya itu. Nah, langsung saya kirim ke beliau. Yang kedua, di samping itu adalah normalisasi pengurukan pelebaran penyodetan sepanjang 2 km di Kali Harun. Ya. Itu meliputi untuk banjir di 5 RW, yaitu RW 13, RW 18, RW 10, dan RW 4. Dan yang ketiga, normalisasi 1 km saluran air outlet di perumahan Bukit Kencana yang berlokasi di RW 19. Nah, ini dalam usulan itu ada di Jati Rahayu dan ada di Jati Makmur. Jadi ini lintas kelurahan dan lintas kecamatan. Yang keempat ialah pembuatan polder penampungan air 1.250 meter kubik untuk mengatasi banjir di RW 16 Pangkalan Chandra. Alhamdulillah ini sekarang dalam pelaksanaan, ya Pak ya. Dan 15 Pak. Hah? Dan 15. Oh, dan 15. Pak RW-nya nggak mau bicara. Siap. Pak RW-nya tampil terus. Maaf, Pak, ini sengaja saya tinggalin di komen nggak? Ternyata di komen nggak mau ketinggalan. Dan yang terakhir waktu itu tambahannya yang paling penting lagi ialah
pengadaan lahan seluas 4.000 meter persegi untuk pembangunan sarana pendidikan SMP 57 ya Pak ya? 57 yang memang belum ada di Jatirahayu. Dan usulan yang terbaru yang setelah kami perbaiki ini telah kami konsultasikan juga dengan Pak Taufik juga ya Pak Taufik ya. Kalau nggak salah tanggal 19 Januari, ini sudah lama nih Pak, sudah setahun yang lalu. Kami konsultasikan juga dengan PLT Wali Kota Bekasi, Bapak Tri Adianto di kantor beliau di Bekasi, dan beliau berjanji waktu itu insya Allah akan direalisasikan. Ternyata memang nggak lama. Pertama polder ya Pak ya, yang kedua pengurukan Kali Harun, pengurukan di Kelurahan Jatiwaringin ya untuk mengatasi banjir di kompleks housing 1 diwujudkan oleh beliau. Cuman sayang waktu itu yang untuk pengurukan ini terkendala pembuangan lumpurnya hingga jadi dibatalkan. Oleh karena itu jadi kewajiban kita bersama untuk terutama ketua RW yang tadi saya sebutkan tempat berdampak banjirnya, jadi kewajiban kita bersama untuk sama-sama saling mengingatkan agar ini diwujudkan. Ada tambahan waktu itu, satu lagi yaitu memperlebar. Ini yang penting nih Pak Tuhan, memperlebar gorong-gorong di ujung Jalan Raya Hankam di pertigaan Pasar Pondok Gede, Pasar Atrium, supaya air, karena Pasar Permata itu setiap hujan selalu banjir. Karena apa? Karena gorong-gorong yang menyalurkan air di pertigaan itu ke Kali Sunter itu kecil, mampet. Jadi itu perlu dilebarkan, diperbaiki. Tapi sudah datang sih waktu itu Pak Lurah. Waktu itu sudah datang dari Dinas PU Bina Marga untuk mengukurnya. Saya bersyukur, tapi sampai sekarang saya nggak tahu penerapannya seperti apa. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya musrenbang ini Pak, pramusrenbang ini kadang-kadang kalau saya ngomong-ngomong dengan teman-teman RT dan RW itu kehilangan marwahnya. Kenapa saya katakan kehilangan marwah? Karena udah 5 tahun diusulkan nggak ada juga wujud-wujudnya. Betul ya? Nah ini saya nggak bohong kok. Sehingga kadang-kadang ada kesan gitu ya, ada kesan cuma musuh lah, nggak ada kan direalisasikan juga. Nah ini tolong Pak Lurah ini, ya saya juga tahu Pak Lurah itu punya keterbatasan. Pak Lurah, Pak Camat, Ibu Camat itu punya keterbatasan. Hanya sekedar mengusulkan. Nanti finalnya itu ada di Banggar tingkat kota. Di Banggar tingkat kota, Lurah nggak ngomong lagi, Camat nggak ngomong lagi. Yang ngomong DPR dengan Banggarnya kota. Nah, oleh karena itu memang perlu kita ini pendekatan kepada bapak-bapak anggota dewan khususnya yang dari dapil Jatirahayu atau dapil Pondok Gede dan Pondok Melati. Ya kalau saya lihat yang aktif di kita itu ada sekitar 5 orang ya Pak ya, yang selalu hadir ya kan, seperti Pak Sodikin, Ibu Janet, Pak Heri Purnomo, Pak Ruman, Pak Faisal. Saya lihat itu yang hadir langsung itu ya Pak ya, yang muncul. Nah ini memang hari udah meninggal temannya Pak Samsir. Tapi katanya
amatir ini sih. Jadi singkat sekarang Pak. Saya ditekan-tekan terus jadi nggak ada yang Ya mudah-mudahan aja belum mau lagi didorong-dorong gitu. Iya, kakak-kakak. Iya. Jadi bapak-bapak ketua RW memang perlu pendekatan kepada bapak-bapak dewan. Oleh karena itu, saya berharap setiap bapak diundang oleh anggota dewan untuk akses, mohonlah dihadiri. Itulah kesempatan bapak-bapak untuk menyampaikan kebutuhan wilayahnya masing-masing. Karena menurut pengamatan saya, ya, ada yang tidak diusulkan di musrenbang, tapi diomongin kepada dewan, muncul. Ya toh? Ada nggak? Ada. Contohnya di saya nggak mengusulkan jalan, kok muncul gitu. Gitu. Saya juga kaget. Jadi bukan karena ketua bola, jangan suzon. Jadi gitu, bapak-bapak ketua RW atau RT wajib untuk dekat dengan dewan kalau mau. Karena itu apalagi nih 2023-2024 tahun politik. Mumpung dia butuh kita, jadi saya ngomong ini karena gak ada dewan ya. Mumpung dia butuh kita, ya kita juga kompak dia supaya tolong bantu saya. Ini pesan saya aja. Tapi on the record. Jadi mari kita saling memanfaatkan. Tapi kita memanfaatkan kan untuk warga kita, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Saya kira itulah yang terakhir nih sebetulnya Pak Lurah. Terakhir nih ya. Soal saya ini wajib menyuarakan honor, insentif RW, RT, Posyandu, apalagi yang mendapat insentif yang dihilangkan itu. Surat tadi kayaknya. Nah ini memang saya suarakan terus setiap saya ada diberi kesempatan gitu. Memang sekarang diganti dalam bentuk BOP. Tapi BOP ini kadang bikin repot kita ketua RW dan ketua RW, RT malah. Dan bikin pertanggungjawabannya yang jelimet, harus punya NPWP, ya kan? Jadi ada pemio di kami ini Pak Lurah di RT RW dikasih sih dikasih katanya, tapi nggak ridho. Gitu. Saya ulangin ya, dikasih sih dikasih dalam bentuk BOP, tapi nggak ridho. Nah saya tanya, saya hanya membandingkan, ya kan kalau saya ngomong dengan dewan segala macam itu, dengan Pak RT itu juga, ya kan, ini masih dicari celahnya apa landasan hukumnya. Nah, saya bilang DKI kok bisa gitu loh, kan sama aja kan RW RT di DKI dengan RW RT di provinsi lain sama aja. Kenapa dia bisa kita kok nggak bisa? Saya yakin kalau insentif itu dicairkan, diadakan, bukan untuk kepentingan ketua RW kok, pasti juga untuk kepentingan organisasi yang dia pimpin, yaitu RW dan RT. Ya kan sekarang ini kan terpaksa dari kantong. Ya Pak. Kondangan juga habis. Oh yang termasuk honor DKM. Ini ya, Kan bahasa DKM hansipnya kok Linmas. Oh dikasih. Saya kira itulah ya Pak ya, beberapa sambutan saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini tadi ada manfaatnya, dan lebih kurang saya mohon maaf. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita berserah diri, dan kepadanya pula kita meminta pertolongan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.